Hai semua, kenalin saya Afid. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa itu aset dan liabilitas. Buat kalian yang belum tahu apa itu aset dan liabilitas, simak terus video berikut ini. Hai, kenalin gue Afid. Di video kali ini kita akan bahas tentang aset dan liabilitas. Baik, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah sering mendengar kata aset, namun kata liabilitas masih jarang kita dengar. Tapi ini semua adalah dasar-dasar untuk kita belajar manajemen keuangan. Kita harus tahu apa sih itu yang namanya aset dan liabilitas. Baik, langsung saja kita jelaskan apa sih itu aset dan liabilitas. Aset, ya, aset adalah segala sesuatu yang bisa membuat uang masuk ke dompet kita. Segala sesuatu yang bisa membuat uang masuk ke dompet kita. Saya ulangi sekali lagi, aset adalah segala sesuatu yang bisa membuat uang masuk ke dompet kita. Ya, betul sekali. Jadi, aset adalah segala sesuatu hal yang bisa membuat uang masuk ke dompet kita atau segala sumber pemasukan yang bisa membuat uang masuk ke rekening kita. Contoh aset. Yang pertama adalah rumah, yang kedua tanah, yang ketiga deposito, yang keempat obligasi saham dan instrumen investasi lainnya, dan yang kelima bisnis, yang keenam rental mobil, rental motor, rental kamera dan lain sebagainya yang bersifat rental itu termasuk aset. Dan masih banyak lagi aset-aset yang belum saya jelaskan. Masih banyak lagi aset-aset di luar sana yang berlimpah ruah. Kalian bisa cari. Tapi penjelasan utama dari aset itu ialah segala sesuatu yang bisa membuat uang masuk ke rekening kita. Oke, itu adalah yang namanya aset. Dan yang namanya liabilitas, apa sih itu liabilitas? Liabilitas adalah kebalikannya dari aset. Kalau aset tadi segala sesuatu yang membuat uang masuk ke dompet kita, sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang membuat uang keluar dari dompet kita atau segala sesuatu yang membutuhkan uang untuk kita bayar. Semisal contoh, rumah, motor, mobil, HP kita, dan lain sebagainya. Ketika hal itu tidak bisa membuat uang masuk ke dompet kita, itu disebut dengan liabilitas. Loh, kok tadi rumah bisa dikatakan aset, bisa dikatakan liabilitas? Iya, rumah bisa dikatakan aset, bisa dikatakan liabilitas. Motor bisa dikatakan aset, juga bisa dikatakan liabilitas. HP yang kalian pegang sekarang bisa dikatakan aset dan juga bisa dikatakan liabilitas. Kenapa bisa begitu? Nah, seperti penjelasan di awal tadi, aset adalah segala sesuatu yang bisa membuat uang masuk ke dompet kalian. Ketika kalian memiliki rumah hanya satu dan itu kalian tinggali, dan setiap bulan kita diperlukan uang untuk kebutuhan atau pengeluaran bulanan kita, itu masuk ke yang namanya liabilitas. Dan ketika kita memiliki lebih dari satu rumah atau memiliki lebih banyak kos-kosan, itu termasuk ke yang namanya aset. Karena dengan kita tanpa berbuat apapun, uang bisa masuk ke rekening kita. Nah, itulah yang namanya aset. Ketika kita tidak keluar uang untuk membuat segala sesuatu, dan ketika kita membeli sesuatu, itu yang mengeluarkan uang, itu yang namanya liabilitas. Ketika HP kalian yang dipegang sekarang tidak bisa menghasilkan uang dan itu kalian gunakan untuk sia-sia, itu termasuk liabilitas. Dan ketika HP itu bisa dibuat untuk produktif, untuk bisnis, untuk belajar, untuk meningkatkan skill, itu menjadi aset yang produktif. Bisa nangkap? Iya. Aset adalah segala sesuatu
yang dapat membuat uang masuk ke rekening kita, dan liabilitas segala sesuatu yang membuat uang keluar dari rekening kita. Contoh lagi, liabilitas hutang. Hutang juga liabilitas. Kenapa liabilitas? Karena kita membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang itu, dan ketika kita tidak berfokus untuk menyelesaikan atau mengurangi liabilitas itu agar kita bisa meningkatkan kinerja keuangan kita, dan kita berfokus untuk mengumpulkan atau mengakumulasi aset lebih banyak lagi, sehingga dengan banyaknya aset itu kita bisa membuat yang namanya passive income. Ketika aset-aset yang kita miliki bisa menghasilkan banyak hal, banyak uang, dan uang itu udah masuk ke rekening kita, itu secara tidak langsung menjadi pemasukan kita yang dinamakan pemasukan pasif. Seperti rental kamera yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, yang kita rentalkan atau yang kita sewakan, itu menjadi aset, dan itulah menjadi hasilnya menjadi yang namanya passive income. Oke, saya kasih penjelasan atau contoh sederhana agar lebih dipahami. Ada dua orang, namanya siapa ya? Rabu dan Kamis. Ya, Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis sama-sama bekerja di suatu pekerjaan di perkantoran dengan gaji semisal contoh 4 juta rupiah. Dengan gaji 4 juta rupiah, dengan sama-sama jabatannya sama, uangnya sama, ya, dengan gaji 4 juta, si Rabu ia suka sekali membelanjakan uangnya untuk membeli HP baru, membeli jam tangan baru, membeli baju baru, dan membeli kendaraan motor yang sangat baru, kendaraan-kendaraan yang mewah. Dan sedangkan si B, si Kamis, ia juga beli baju, tapi yang sederhana saja yang ia butuhkan. Ya, si Kamis membeli baju atau membeli semuanya yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Singkat cerita, setelah 10 tahun yang akan datang, atau singkat cerita setelah 1 tahun yang akan datang, si A atau si Rabu tadi memiliki banyak sekali cicilan hutang. Ketika ia sering kali membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang ia inginkan, dan dia tidak sanggup untuk membelinya dan dia mencicil di awal, itu membuat ia memiliki banyak sekali tanggungan cicilan tiap bulannya. Sedangkan si Kamis ini, ia dengan santainya, dengan sederhananya, dia menikmati hidupnya, menikmati uangnya, dan ia gunakan untuk meningkatkan aset. Dan pada tahun pertama ia udah memiliki aset baru, semisal contoh motor, dan motornya ia udah sewakan, atau dia juga memiliki sebuah kamera, dan kameranya udah dia sewakan untuk keperluan teman-temannya yang ingin menyewakan, dan ia udah memiliki passive income. Nah, si Kamis ini sudah memiliki passive income, dan di passive income ini dia mendapatkan 1 juta uang tambahan tiap bulannya. Dengan dua orang yang sama, Rabu dan Kamis, Rabu memiliki banyak tanggungan, bahkan tiap bulannya ia membutuhkan uang lebih untuk menutupi pengeluarannya, sehingga ia membutuhkan hutang, dan ia berhutang dan sering yang dinamakan gali lubang tutup lubang. Hutang di sini untuk menutupi hutang yang sebelumnya. Sedangkan si Kamis yang selalu berfokus pada aset, ia sudah memiliki yang namanya passive income. Dan 5 tahun setelahnya, si Kamis sudah memiliki lebih dari 10 juta passive income. Sedangkan si Rabu, ia masih pada kesempatan yang pertama, atau pada kondisi keuangan yang pada 5 tahun yang lalu, ya dengan gaji 4 juta mungkin udah naik 500 ribu atau jadi 5 juta, tapi dengan pengeluaran yang masih sama, si Rabu tidak akan berkembang-kembang. Sedangkan si Kamis sudah bergerak maju lebih cepat. Karena apa? Karena dia tahu apa itu yang namanya aset dan liabilitas. Dan si Kamis itu berfokus pada mengakumulasikan asetnya untuk mendapatkan kesenangan di masa yang akan datang.
Sedangkan si Rabu ia berfokus pada diri dia sekarang untuk terlihat gagah, terlihat keren, terlihat kaya pada saat sekarang. Sedangkan nyatanya itu hanyalah sebuah ilusi semata. Karena ketika si Rabu berfokus pada lifestyle-nya, bukan pada pikirannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecerdasan keuangan, ia pada kelas-kelas yang sederhana dan tanpa naik kelas. Sedangkan si Kamis ia mau menerima hal baru, mau menerima ilmu baru, pertemanan baru, dan lingkungan baru. Ia dengan cepatnya menaik dan staraf keuangannya langsung beda jauh dengan si Rabu. Padahal ia 5 tahun yang lalu adalah orang yang sama. Untuk itu buat teman-teman sekarang setelah mengetahui apa itu aset dan liabilitas, apakah masih akan sering belanja-belanja online yang gak perlu? Apakah masih memikirkan ego kita? Atau mungkin sudah terbuka pikirannya dan mungkin mulai mengumpulkan aset-aset? Memang langkah pertama tidak susah, tapi ketika sudah melewati langkah pertama, kalian akan bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Cobalah, karena dengan mencoba kita bisa tahu di mana kekuatan dan pengetahuan kita tentang keuangan. Untuk itu, tetap semangat dan tetap tonton video ini atau tonton terus channel-channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton pada video kali ini. Apabila teman-teman ingin membahas sesuatu atau ingin bertanya sesuatu, silahkan cek di kolom komentar. Tanyakan saja langsung di kolom komentar ya. Dan untuk itu, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman kalian. Karena dengan kita menge-share video ini dan banyak anak muda, banyak masyarakat yang kecerdasan keuangannya sudah dibentuk, mungkin Indonesia akan bisa lebih maju. Mungkin dengan gerakan kalian klik video ini, share kepada teman-teman kalian, bisa membantu keuangan teman-teman kalian lebih cepat berkembang. Siap? Terima kasih. Saya Afid Ilham Maulana. Bye bye.